Bayangkan sebuah dunia di mana batas antara kenyataan dan alam bawah sadar menjadi samar, di mana kedalaman tersembunyi dari pikiran menyimpan rahasia yang bisa meramalkan masa depan. Gambarkan seorang pria, seorang psikolog terkenal, yang berani menyelami kedalaman ini, mengungkap misteri jiwa manusia dengan keberanian yang hampir menyerupai kegilaan. Pria ini adalah Carl Jung, dan eksperimen rahasianya, yang dilakukan di sudut-sudut gelap pikirannya, membawanya untuk meramalkan salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah manusia, Perang Dunia Pertama. Namun, bagaimana mungkin serangkaian mimpi dan fantasi, yang dicatat dengan teliti dalam apa yang Jung sebut sebagai buku hitam, bisa meramalkan konflik global? Apa yang Jung lihat dalam visinya yang membuatnya sampai? Untuk memahami hal ini, kita harus menyelami proses yang ia sebut sebagai imajinasi aktif, sebuah metode di mana ia membiarkan fantasinya berkembang bebas, menangkapnya dengan detail yang hidup. Ini bukan sekadar angan-angan dari pikiran yang mengembara, melainkan dialog-dialog yang dramatis, berbicara dalam bahasa simbol dan arketipe yang menurut Jung mengandung kebenaran universal. Pada musim dingin tahun 1913, Jung memulai perjalanan eksperimen diri ini. Dia bukan sekadar pengamat pasif, melainkan peserta aktif dalam drama batinnya. Kemudian, ia menuangkan pengalaman-pengalaman ini ke dalam sebuah naskah yang dikenal sebagai Liber Novus, atau The Red Book, di mana ia berusaha menggali prinsip-prinsip psikologis dan memahami bagaimana simbol-simbol tersebut mewakili peristiwa dunia. Keyakinan Jung bahwa visinya bersifat prekognitif bukanlah hasil dari spekulasi belaka. Dia melihat pola-pola, gambar-gambar arketipal yang beresonansi dengan ketidaksadaran kolektif, sebuah konsep yang ia pelopori untuk menggambarkan wadah bersama dari pengalaman manusia. Bayangkan kisah tentang seorang anak laki-laki dan seorang pria tua, sebuah cerita yang mungkin pernah ditemui Jung dalam penjelajahannya. Anak laki-laki itu, setelah melarikan diri dari pukulan, kini berada di persimpangan jalan, dengan masa lalunya penuh dengan kejadian malang. Seorang pria tua, sosok bijaksana, memberitahunya bahwa dia tidak bisa kembali, bahwa dia harus menciptakan jalan baru. Narasi ini bukan sekadar cerita, melainkan sebuah metafora tentang kondisi manusia, sebuah cerminan dari perjuangan batin yang kita semua hadapi ketika berhadapan dengan hal yang tidak diketahui. Lelaki tua tersebut melambangkan kekuatan psikis yang terkumpul saat pemikiran sadar mulai goyah, sebuah fenomena yang oleh Jung disamakan dengan sihir. Karya Jung dengan hipnosis menunjukkan keajaiban dari alam bawah sadar. Ia akan membawa pasien yang lemah ke dalam kondisi hipnosis yang dalam, dan kemudian pasien tersebut akan menunjukkan ketahanan luar biasa, berbaring kaku seperti papan di antara dua kursi. Namun, bahkan seorang atlet yang tangguh pun tidak bisa mengulangi prestasi ini hanya dengan kekuatan tekad. Eksperimen ini menyoroti kekuatan alam bawah sadar, sebuah tema yang bergema dalam fantasi Jung dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Ketika Perang Dunia Pertama meletus, Jung melihat dalam fantasinya sebuah cerminan dari kekacauan dan kehancuran yang melanda Eropa. Dia percaya bahwa visi-visi ini bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga menyentuh jiwa kolektif, mengungkapkan kegelisahan mendalam yang akan terwujud di panggung dunia. Pandangan Jung tidak hanya terbatas pada ranah psikologi, mereka juga merupakan komentar tentang keterasingan spiritual pada zamannya, sebuah ajakan untuk menemukan kembali jiwa dan mengembangkan pandangan dunia yang baru. Dalam Liber Novus, Jung menggambarkan naskahnya dengan lukisan-lukisan, masing-masing menjadi jendela menuju perjalanan jiwa. Tema buku ini adalah kelahiran kembali citra baru Tuhan dalam jiwa, sebuah kosmologi psikologis dan teologis yang berusaha menyembuhkan kegelisahan spiritual zaman itu. Namun, Jung memilih untuk tidak menerbitkan karya ini semasa hidupnya, khawatir akan bagaimana penerimaannya. Sebaliknya, ia mengalihkan perhatiannya ke studi lintas budaya, mencari kesamaan antara visinya dengan alkimia abad pertengahan, Taoisme, dan tradisi mistis lainnya. Salah satu gambaran paling mencolok dari fantasi Jung adalah sosok pemburu atau penyihir tua, figur yang mewakili citra orang tua negatif dalam alam bawah sadar. Karakter ini, yang muncul sebagai seekor gagak, telah menculik seorang putri dan menahannya di sebuah kastil ajaib di puncak pohon dunia. Gagak tersebut, yang terpaku di dinding dengan 3 paku, mencerminkan penyaliban, sebagai hukuman atas kesalahannya. Pembalikan citra Kristen ini menggambarkan dualitas antara terang dan gelap, sebuah tema yang menjadi inti dari eksplorasi Jung terhadap jiwa manusia. Ketertarikan Jung terhadap arketipe, simbol-simbol universal yang menghiasi mimpi dan mitos kita, terlihat jelas dalam cara dia menafsirkan fantasi-fantasi ini. Sosok si penipu, yang muncul dalam berbagai budaya,
mewakili bayangan, sisi gelap dari diri kita. Karakter ini, yang setengah manusia dan setengah dewa, tidak menyadari tindakannya, sehingga menimbulkan kekacauan dan keonaran. Namun, dia juga seorang pencipta, pengingat akan potensi ilahi yang ada dalam diri kita semua. Penjelajahan Jung tentang sosok trickster mengungkapkan betapa rumitnya jiwa manusia, seperti kuali yang mendidih penuh dengan kontradiksi. Dia menyadari bahwa jiwa bukanlah entitas yang seragam, melainkan permainan dinamis dari kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan. Pemahaman ini menantang gagasan tentang diri yang tunggal dan koheren, dan justru mengusulkan adanya banyak diri, masing-masing berusaha untuk mengekspresikan diri. Pada akhirnya, eksperimen rahasia Jung bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga sebuah penyelidikan mendalam tentang hakikat realitas dan kondisi manusia. Wawasannya terus menggema, memberikan sudut pandang yang membantu kita memahami kerumitan hidup kita sendiri. Saat kita bergulat dengan ketidakpastian dunia modern, karya Jung mengingatkan kita akan kekuatan alam bawah sadar, kekuatan tersembunyi yang membentuk takdir kita. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari eksperimen Jung? Mungkin ini adalah keberanian untuk menjelajahi hal-hal yang belum kita ketahui, menghadapi bayangan dalam diri kita, dan merangkul keutuhan diri kita sendiri. Dengan melakukan hal itu, kita mungkin menemukan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan zaman kita, seperti yang dilakukan Jung dalam usahanya memahami misteri pikiran. Saat kita merenungkan perjalanan berani Jung ke dalam kedalaman jiwa, jelas terlihat bahwa penjelajahannya tidak terbatas hanya pada alam bawah sadar. Mereka melampaui batas individu, menyatu dalam jalinan narasi budaya dan sejarah. Pemahaman Jung tentang ketidaksadaran kolektif menunjukkan bahwa perjuangan pribadi kita adalah cerminan dari pengalaman manusia yang lebih luas, bergema melalui generasi dan terwujud dalam mitos, legenda, dan simbol yang kita bagi bersama. Seperti yang dikatakan Jung, seorang pria tumbuh seiring dengan kebesaran tugasnya. Namun, untuk benar-benar berkembang, kita harus mampu merangkul bukan hanya sebagai keseluruhan jiwa, tetapi sebagai prinsip penuntun yang berusaha menyelaraskan dan mengintegrasikan alam sadar dan bawah sadar, menghubungkan kita dengan bagian terdalam dari jiwa kita. Konsep ini menekankan proses transformasi individuasi, yang menurut Jung adalah tujuan utama dari pengembangan pribadi, sebuah perjalanan menuju keutuhan di mana seseorang berdamai dengan dunia batinnya, merangkul semua sisi dari identitas mereka. Proses individuasi seringkali digambarkan melalui arketipe perjalanan sang pahlawan, sebuah motif yang muncul di berbagai budaya, mulai dari kisah epik Odysseus hingga perjalanan spiritual sang Buddha. Bagi Jung, kisah-kisah ini mencerminkan perjuangan universal untuk mengatasi rintangan dari dalam dan luar, menghadapi ketakutan dan keinginan, serta muncul sebagai pribadi yang telah berubah. Perjalanan sang pahlawan adalah gambaran metaforis dari tantangan yang kita hadapi dalam pencarian untuk menemukan diri dan mencapai kepuasan hidup. Di tahun-tahun terakhirnya, karya Jung semakin banyak menyoroti persimpangan antara psikologi dan spiritualitas. Dia melihat jiwa sebagai sesuatu yang secara alami bersifat religius, didorong oleh pencarian makna dan keinginan untuk melampaui batas. Ketertarikan Jung pada alkimia, yang ia pandang sebagai proses simbolis transformasi psikologis, menunjukkan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan mistisisme. Pencarian para alkemis akan batu filsuf, simbol kebijaksanaan tertinggi dan keabadian, sejalan dengan perjalanan psikologis menuju individuasi, di mana hal-hal biasa diubah menjadi sesuatu yang ilahi. Pemahaman Jung tentang penyatuan dua sisi yang berlawanan, cahaya dan bayangan, maskulin dan feminin, sadar dan bawah sadar, menemukan keselarasan dalam filosofi kuno Timur, terutama Taoisme dengan konsep Yin dan Yang. Dia menyadari bahwa di dalam setiap polaritas terdapat benih dari kebalikannya, menunjukkan bahwa harmoni sejati muncul bukan dari menghilangkan konflik, tetapi dari menerimanya. Pendekatan ini mengajak kita untuk menghadapi konflik batin dengan rasa ingin tahu dan penerimaan, menyadari bahwa konflik tersebut adalah bagian penting dari pertumbuhan kita. Dalam konteks modern, karya Jung terus menginspirasi mereka yang berusaha memahami kompleksitas identitas, tujuan, dan rasa memiliki. Penekanannya pada pentingnya mimpi sebagai gerbang menuju alam bawah sadar telah memicu kebangkitan minat dalam analisis mimpi sebagai alat untuk pemahaman diri. Saat ini, baik terapis maupun pencari makna memanfaatkan prinsip-prinsip Jungian untuk menjelajahi kekayaan dunia batin, membuka potensi untuk penyembuhan dan transformasi. Saat kita merenungkan warisan Carl Jung,
kita diingatkan bahwa perjalanan ke dalam diri bukanlah untuk mereka yang mudah menyerah. Ini membutuhkan keberanian, perenungan, dan kemauan untuk menghadapi hal-hal yang belum diketahui. Namun, justru dalam penjelajahan diri inilah kita menemukan potensi untuk perubahan yang mendalam. Kehidupan dan karya Jung mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar permukaan kehidupan sehari-hari kita, untuk mencari kebenaran yang lebih mendalam yang menghubungkan kita satu sama lain, dengan masa lalu dan masa depan. Dengan merangkul visi Jung, kita mulai melihat diri kita sebagai bagian dari sebuah kain tenun yang luas dan saling terhubung, di mana cerita-cerita individu terjalin dengan narasi kolektif umat manusia. Kita adalah aktor dalam drama besar, dipandu oleh kekuatan arketipal yang membentuk kehidupan kita. Dalam kesadaran ini, kita menemukan rasa memiliki sebuah tempat dalam tatanan kosmis, dan kemungkinan untuk berkontribusi pada cerita yang terus berkembang tentang evolusi manusia.